Ini adalah contoh-contoh iklan penipuan yang tersebar di sosial media. Ini salah satunya dan ini juga. Ini bukan cuma di TikTok ya, tapi juga di berbagai sosial media. Tujuan daripada iklan ini adalah menjerat para korban karena mereka ini diiming-imingi tidak perlu biaya. Di dalam grup ini biasanya nanti kalian akan diinformasikan beberapa poin penting. Salah satunya adalah cara daftar, lalu pekerjaannya apa, petik-petik buah dan packing buah. Yang ketiga, nama PT-nya apa. Nah, di sini disebutkan nama PT-nya dan di mana. Di poin nomor 3 ini disebutkan ini bukan PT, bukan agen, bukan penyalur. Ke Australia tidak ada agen katanya. Jika ada, dipastikan penipu. Inilah dia jeratannya ya guys. Karena dibilang di sini jalur sponsornya adalah farm di Australia. Salah satunya Bootcamp Australia Farm Company. Perusahaannya di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ada tulisannya 242 Weber Plain Road, Kununurra. Jadi aku dan teman-temanku sudah ngecek ini nama PT. Ini adalah PT, beneran perkebunan. Tapi mereka sudah menjawab email kami dan sudah menjawab telepon kami bahwa mereka tidak ada membuat iklan tersebut, iklan kerjasama ataupun membuka lowongan merekrut picker ya, merekrut pemetik buah dari Indonesia. Jadi dipastikan orang-orang yang ada di dalam grup ini adalah orang-orang yang sedang tertipu. Kapan berangkat? Ada 3 kloter katanya ya, akhir Februari, April, akhir Juni 2025. Harus bisa bahasa Inggris katanya, tidak wajib. Oke, ini pembohongan publik. Karena namanya visa sponsor, tidak mungkin tidak berbahasa Inggris. Kalau memang ada sponsorship, tapi bukan pekerjaan pemetik buah. Oke? Ada pelatihan bahasa dulu tidak? Tidak. Yang aku lihat di dalam grup ini sudah ada sekitar ratusan orang. Dan member-member di dalam grup ini memang tidak dipungut biaya besar, hanya sebesar 1 juta rupiah. Jadi bayangkan guys, kamu di dalam grup ini ada 100 orang, 130 atau 100 berapa itu, semuanya bayar 1 juta. Bayangkan si penipu mendapatkan uang dari kalian, dikalikan 1 juta sudah berapa yang dia dapat. Jadi dia tidak akan memberangkatkan kalian, hanya mengumpul-ngumpulkan kalian saja. Salah satu yang membuat aku tertawa ngakak bahwa peserta ini diiming-imingi, dijanjikan bahwa yang akan menjemput mereka datang di tanggal 28 Februari untuk kloter pertama itu adalah pesawat yang langsung datang dari Australia menjemput mereka. Emangnya ini lagi evakuasi apa? Jadi memang betul-betul ini sedang dicuci otak ya. Karena apa? Mereka begitu yakinnya bahwa mereka ini akan berangkat tanpa biaya. Menurut penilaian aku, ini ada 2 kemungkinan ya guys. Kemungkinan pertama adalah bahwa orang-orang ini tidak akan pernah diberangkatkan. Hanya saja mereka ini mau dikumpulkan duit yang 1 juta itu. Bayangkan setiap grup ada 100 member di dalamnya, dikali 1 juta maka sudah mendapatkan 100 juta. Ya, jadi mereka akan tunggu menunggu ya. Yang kedua, mereka ini bisa diberangkatkan tapi bukan ke Australia, bisa jadi ke Serbia atau bisa jadi ke Kamboja. Karena kedua negara tersebut tidak butuh visa. Ke Australia tidak mungkin menjadwalkan keberangkatan kalau visanya belum ready. Apalagi visa sponsor, tidak semudah itu. Nah, jadi kalian ya yang punya saudara di desa-desa, ini iklan-iklan sudah menebar di mana-mana. Dan ini grup-grup yang ada ini, calo-calonya itu ada di sekitar Lombok dan Pulau Jawa. Jadi hati-hati kalian yang punya saudara nih di daerah-daerah, tolong diedukasi saudaranya. Nggak akan mungkin ya untuk Australia itu tidak ada yang namanya perekrutan massal. Apalagi sampai mengirimkan pesawat datang menjemput ke Indonesia. Oh my God. Selamat sore dari Kings Park, Kota Perth. Jadi kali ini aku mau bahas mengenai satu iklan menjerumuskan. Kalau kalian simak video ini baik-baik, kalian nggak akan terjerumus oleh informasi sesat kayak gini. Kalian baca ya, persyaratan proses apply visitor visa. Jadi ini adalah visa turis.
SC artinya subclass 600. Subclass 600 itu adalah visa turis. Oke, ini syarat-syaratnya nggak ada yang aneh ya. Syarat-syaratnya ini nggak ada yang aneh. Nah, itu kan tadi visa turis. Yang visa turis itu biasanya biayanya itu 2,1. Oke. Tapi kalau travel agent yang mengajukan biasanya itu 3,5 atau 4 juta itu sudah rata-ratanya seperti itu. Nah, tapi coba kalian ya lihat ya, sistem pembiayaan bertahap. Yang pertama, biaya untuk tur 7 juta. Jadi kalian di sini diarahkan harus tur dulu, tur 3 negara. Yang mana menurut aku, untuk syarat-syarat tur 3 negara ini tidak ada penjaminan. Maksudnya apa? Tidak ada jaminan kalau kalian setelah tur 3 negara itu, visa Australia kalian itu akan dijamin. Karena banyak teman-teman aku juga yang udah traveling ke Eropa pun ketika mengajukan visa Australia, mereka ditolak. Jadi, stempel yang ada di paspor kalian itu dari beberapa negara tidak menjamin kalau visa kalian itu pasti disetujui. Jadi, kalian jangan buang-buang uang ya kalau kalian diarahkan harus tur 3 negara dulu. Coba kalian lihat poin nomor 3. Setelah visa sudah granted, pelunasan 55 juta. Ini 55 juta biaya apa guys? Biaya 55 juta ini untuk dia mengarahkan kalian kerja pakai visa turis. Berarti posisi kalian, kalau kalian berangkat pakai visa turis, lalu kalian bayar 55 juta lagi untuk kalian kerja ilegal, kalian ini sedang dijerumuskan ya. Lalu baca berikutnya nih ya, fasilitas yang kami siapkan di Australia. Sebelum 2 minggu setelah kedatangan, kita bantu untuk bridging A, pengalihan visa supaya legal tinggal selama di Australia. Ini arahannya arahan apa guys? Coba deh kalian yang sudah tinggal di Australia, yang pernah pakai fasilitas bridging visa A. Bridging visa A itu kan visa untuk menunggu, visa yang lain sedang diproses. Nah, orang ini dikasih bridging A, pengalihan ke visa mana? Visa apa yang dikasih? Emang segampang itu langsung dialihkan supaya legal tinggal selama di Australia. Jadi kalau kalian baru datang ke Australia pakai visa turis, 90 hari sejak kalian itu landing, kalian tuh nggak bisa diganti kemana-mana visanya. Jadi kalau kalian begitu datang langsung dikasih kerja, dijemput pula kayak gini langsung dikasih kerja, artinya selama 90 hari pertama kalian kerja itu aja kalian sudah ilegal. Ini dari agen mana ini? Tolong kalian, coba dulu kalian komen ini bagaimana guys, yang sudah tinggal dan kalian sudah residen di Australia, gimana informasi ini? Ampun ya, visa turis dipakai untuk kerja, bayarnya 55 juta tadi ya. Luar biasa cari duit ya. Video yang aku stitch kemarin itu mengenai istri bule nyinyir itu guys, membawa satu berita mengejutkan yang aku sendiri nggak menyangka. Karena tiba-tiba ada di kolom komentar itu yang bilang kalau dia itu kena tipu sama salah satu orang yang berkomentar di situ, pasangan bule katanya. Dan aku buka DM aku dan dia mengirimkan seluruh bukti-bukti. Dari transferan yang aku lihat ya, aku totalkan ya, ada 50.000 Australian dollar ditambah sekitar total 250 jutaan dalam bentuk rupiah kedua rekening yang berbeda. Dan itu katanya diiming-iming untuk dibantu, satu dibantu PR di Australia, kedua dibantu untuk datang bekerja di Australia pakai visa turis. Luar biasanya ya guys, salah satu nomor rekening yang menerima dana sekitar total 100 sekian puluh juta lebih itu diterima oleh salah satu pemilik LPK di Bogor. Dan kasus ini katanya sudah dilaporkan ya di Polda Bali sama di Bogor. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Aku nggak tahu ya kenapa hasilnya belum ada, padahal udah jelas-jelas buktinya ada bukti transfer. Tadi pagi pemilik LPK itu aku WA guys. Tujuanku adalah supaya ibu ini punya itikat baik mengembalikan dana si korban. Aku buka ya semua Instagram si ibu itu, LPK-nya aku lihatin. Wah, hidupnya mewah sih, aku lihat ya. Dalam hatiku ya tega sekali ya, maksudnya menggunakan uang orang lain untuk hidup mewah. Ya nggak aku habis pikir ya guys. Ini 2 orang wanita Indonesia
satunya ada di Bogor, satunya ada di Australia, itu melakukan yang namanya ya tadi scamming people gitu. Iming-imingnya gitu, bisa membantu PR, bisa membantu masukin ke sini bekerja pakai visa turis.